Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rolanda Nastion dengan NIM 03041282227076 dari kelas B Kampus Indraya. Yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Integrasi Nasional, yang mana bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan integrasi nasional yang terjadi pada Indonesia. Sebelum kita mengetahui apa saja yang terjadi di Indonesia, sebaiknya kita mengetahui apa dulu itu integrasi nasional. Kita dapat mengurai istilah tersebut melalui dua pengertian, yang mana secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi, yang berarti kita mempelajari asal-usul kata tersebut, yang mana integrasi nasional berasal dari bahasa Inggris yaitu national integration, yang berarti keseluruhan atau kesempurnaan. Selanjutnya, sedangkan dari terminologi yang dapat juga kita katakan sebagai pendapat dari pakar asing atau para ahli, yang mana kita dapat mengambil salah satunya dari Qurana pada tahun 2010 yang menyatakan bahwa integrasi nasional adalah kesadaran identitas bersama di antara warga negara. Ini berarti bahwa menyatakan bahwa meskipun kita memiliki perbedaan yang mana berasal dari daerah ataupun agama ataupun bahasa, kita harus mengakui kenyataan bahwa kita adalah satu. Nah, kita telah mengetahui apa itu pengertian dari identitas nasional. Sekarang selanjutnya kita harus juga mengetahui dari fungsi, manfaat, dan dari integrasi nasional. Buat apa sih kita mempelajari atau menerapkan integrasi nasional untuk pada kehidupan sehari-hari? Yang pertama, kita dapat menumbuhkan kesetiaan nasional, menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas nasional. Kedua, kita dapat menumbuhkan rasa nasionalisme. Ketiga, kita dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air. Keempat, kita dapat menumbuhkan rasa semangat persatuan dan kesatuan. Kelima, kita dapat menumbuhkan rasa tenggang, toleransi, gotong royong, dan solidaritas. Yang keenam, kita dapat menghargai perbedaan atau pendapat. Oke, selanjutnya kita pada materi ini kita juga memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi nasional. Integrasi nasional kita tahu adalah untuk mempersatukan perbedaan. Tentu saja hal tersebut ada saja yang membuat lancar ataupun membuat menghambat persatuan dari sebuah golongan tersebut. Yang mana pada integrasi nasional kita memiliki faktor-faktor yang mana ada faktor pendorong dan juga faktor menghambat. Yang pertama ada faktor pendorong. Faktor pendorong yang pertama adanya rasa senasib seperjuangan yang diakibatkan oleh sejarah kelam yang ada di pada Indonesia. Karena adanya sejarah kelam yang terjadi pada Indonesia, para individu memiliki pendapat yang atau rasa yang sama, yang mana hal tersebut dapat kita gunakan untuk memperkuat stabilitas nasional demi terwujudnya persatuan Indonesia. Yang kedua dari faktor pendorong adalah adanya ideologi nasional. Ideologi nasional negara kita adalah Pancasila. Pemaknaan Pancasila sebagai faktor integrasi nasional di sini adalah dengan dilakukannya melalui implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, adanya sikap tekad ingin untuk kembali bersatu. Indonesia dikenal dengan perbedaan dan kemajemukan. Perbedaan ini yang membuat masyarakat Indonesia mempunyai keinginan untuk kembali bersatu atau mempersatukan. Yang mana keinginan ini merupakan salah satu perwujudan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara. Nah, saya tadi telah menjelaskan faktor-faktor yang pendorong sebagai integrasi nasional. Tentunya kita juga memiliki faktor-faktor menghambat. Apa saja yang menghambat dari integrasi nasional tersebut? Pertama adalah kurangnya toleransi antar sesama. Kurangnya toleransi terhadap keberagaman atau kemajemukan yang terjadi pada masyarakat menjadi salah satu penyebab konflik sosial. Dampak dari konflik sosial yang terjadi adalah mengurangnya rasa persatuan atau kesatuan bangsa. Kedua, adanya kurangnya
kesadaran antar sesama masing-masing rakyat. Kurangnya kesadaran diri dalam diri masyarakat untuk menjaga persatuan kesatuan membuat masyarakat menjadi lebih individualitis atau cenderung tidak mempedulikan kondisi yang terjadi pada situasi sekitarnya, yang mana hal tersebut dapat saja menghambat integrasi nasional. Ketiga dari faktor penghambat adalah adanya rasa sikap ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan. Karena ketidakmerataan tersebut menimbulkan kesenjangan yang terjadi di berbagai sektor, yang mana ada seperti pekerjaan dan pendidikan. Hal ini menyebabkan timbulnya rasa iri, rasa dengki antara warga atas ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan, yang tentu saja hal itu dapat menghambat integrasi nasional. Oke, selanjutnya kita sudah pasti tahu ya, Indonesia itu sangatlah luas. Dari berbagai daerah, banyaknya adat istiadat, perbedaan juga, dan juga penduduknya sangat banyak. Tapi bagaimana sih kita bisa bersatu? Nah, hal ini saya akan menjelaskan salah satunya, yang hal ini sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang contohnya sudah saya sampaikan, yang mana contohnya pada peristiwa integrasi nasional pada masa perjuangan kemerdekaan. Dalam Kongres kedua Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, Muhammad Yamin berhasil menyusun resolusi Kongres yang di dalamnya terdapat Sumpah Pemuda, yang kemudian dibacakan pada Kongres tersebut. Nah, pada Sumpah Pemuda tersebut berhasil mempersatukan para pemuda di seluruh Indonesia dari berbagai daerah untuk bersatu dan menyampaikan aspirasinya bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hal ini merupakan salah satu awal terbentuknya integrasi nasional yang ada pada Indonesia, karena Sumpah Pemuda tersebut dapat menyatukan semua para pemuda dan pemudi yang ada di Indonesia, yang mana sebelumnya kita bersifat kedaerahan. Selanjutnya kita dapat bersatu dikarenakan adanya Sumpah Pemuda tersebut, yang mana para pemuda dan pemudi di Indonesia bersumpah menjadi satu yang utuh pada nama Indonesia. Nah, tadi kita sudah mengetahui apa yang terjadi pada di Indonesia. Selanjutnya, setelah saya menjelaskan apa-apa saja tentang materi integrasi nasional, kita harus dapat melakukan atau menerapkan apa saja yang harus kita lakukan sebagai warga negara untuk mempertahankan integrasi nasional. Yang pertama, kita dapat mewujudkan dan mendalami nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kewarganegaraan. Kedua, dapat meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air dalam diri kita. Ketiga, meningkatkan rasa toleransi antar suku, agama, dan budaya. Keempat, bertindak sesuai peraturan yang berlaku baik di kampus, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan terakhir, setiap warga negara ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara dengan kapasitasnya masing-masing. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi integrasi nasional, yang mana mohon maaf jika saya ada salah kata atau membuat tersinggung. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.